Dalam 1 jam, berita pasar yang hilang sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Di ruang singgasana, seorang pedagang perhiasan berlutut sambil bersuara serak, "Tuan, pasar kita dicuri." "Dicuri?" seru Khalifah, hampir tersedak anggur yang sedang diminumnya. "Bagaimana mungkin pasar dicuri? Itu bukan karung gandum." Para pejabat istana saling pandang. Salah satu menteri mencoba menenangkan, "Mungkin maksudnya dagangan yang dicuri, tuanku." Tapi pedagang itu bersikeras, "Tidak, tuanku. Dagangan, pedagang, bahkan lapak-lapaknya, semua lenyap." Khalifah yang terkenal cepat naik darah berdiri dari singgasananya. "Panggil pengawal, cari pelakunya, dan bawa Abu Nawas kemari." Pagi itu, Baghdad seperti permadani hidup yang terbentang di bawah sinar matahari. Pasar pusat kota menjadi jantung denyutnya, pedagang rempah menumpuk karung berisi lada, cengkeh, dan kayu manis, penjual kain menggantungkan gulungan sutra berwarna seperti pelangi, tukang roti menyusun roti bundar yang baru keluar dari tungku, aromanya memikat orang dari jauh. Abu Nawas duduk di pojok kedai teh, memandangi hiruk pikuk ini sambil menyeruput teh hangatnya. Namun, menjelang tengah hari, sesuatu yang ganjil terjadi. Satu persatu pedagang mulai membereskan dagangan, tetapi bukan karena hujan atau kerusuhan, mereka melakukannya dengan terburu-buru, seakan dikejar hantu. Dalam waktu singkat, suara tawar-menawar lenyap. Abu mengerjap, memandang ke sekeliling, pasar yang tadi ramai mendadak kosong. Tidak ada pedagang, tidak ada pembeli, bahkan lapak pun hilang seperti disapu angin. Tinggal tanah lapang dan debu yang berputar. Beberapa warga yang baru datang terperangah. "Di mana pasar?" tanya seorang ibu sambil memegang keranjang kosong. Seorang lelaki tua mengangkat bahu. "Tadi masih ada, sekarang entah kemana." Abu Nawas mengelus jenggotnya. Seumur hidup, aku pernah kehilangan sandal, kehilangan kambing, bahkan kehilangan arah, tapi ini pertama kalinya aku lihat orang kehilangan pasar," gumamnya, separuh heran, separuh geli. Kejadian aneh ini menyebar lebih cepat daripada gosip tentang pernikahan seorang saudagar. Dalam 1 jam, berita pasar yang hilang sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Di ruang singgasana, seorang pedagang perhiasan berlutut sambil bersuara serak, "Tuan, pasar kita dicuri." "Dicuri?" seru Khalifah, hampir tersedak anggur yang sedang diminumnya. "Bagaimana mungkin pasar dicuri? Itu bukan karung gandum." Para pejabat istana saling pandang. Salah satu menteri mencoba menenangkan, "Mungkin maksudnya dagangan yang dicuri, tuanku." Tapi pedagang itu bersikeras, "Tidak, tuanku. Dagangan, pedagang, bahkan lapak-lapaknya, semua lenyap." Khalifah yang terkenal cepat naik darah berdiri dari singgasananya. "Panggil pengawal, cari pelakunya, dan bawa Abu Nawas kemari." Hanya dia yang cukup gila untuk memahami kegilaan seperti ini. Beberapa pelayan tersenyum kecil, tahu bahwa jika Abu Nawas sudah dilibatkan, akan ada kisah baru yang lucu sekaligus membingungkan. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, bahkan sempat menyapa penjaga istana. "Tuan Khalifah, aku dengar pasar hilang. Apakah hilang yang tuanku maksud itu seluruh bangunan dan orangnya lenyap? Atau cuma pedagang dan dagangan yang kabur?" Khalifah mendengus. "Bedanya apa, Abu?" Abu tersenyum licik. "Bedanya besar, tuanku. Kalau pasar hilang, berarti ini keajaiban atau bencana besar. Tapi kalau pedagang yang hilang, mungkin ini hanya strategi untuk menghindari utang, atau pajak." Beberapa pejabat menahan tawa. "Jangan main-main, Abu. Aku ingin kau menyelidiki. Temukan pasar itu dan bawa kembali sebelum Baghdad menjadi bahan tertawaan seluruh negeri," tegas Khalifah. Abu mengangguk sambil mengusap dagunya. "Baik, tuanku. Tapi kalau nanti ternyata pasar itu pindah sendiri karena bosan di tempat lama, jangan salahkan aku." Abu memulai penyelidikan di warung kopi dekat pasar. Pemilik warung, seorang lelaki gemuk berkumis tebal, berkata sambil menuangkan kopi, "Tadi semua orang di pasar mendengar suara trompet dari kejauhan. Setelah itu, entah kenapa, mereka meninggalkan lapak dan berlari seperti dikejar jin." "Trompet, katamu?" tanya Abu sambil mengaduk kopinya pelan. "Ya," suaranya nyaring, seolah memanggil mereka. Pemilik warung menambahkan bahwa arah larinya para pedagang bukan keluar kota,
tapi ke arah gang belakang pasar. Abu mencatat hal ini di kepalanya. Jika trompet itu memanggil, berarti ada yang sengaja mengatur kepindahan mereka. Dan kalau semua bergerak serentak, pasti ini sudah direncanakan. Ia mengucapkan terima kasih, lalu melangkah ke gang sempit itu, berharap menemukan jejak. Di gang belakang, Abu melihat tanah berdebu penuh bekas roda gerobak. Ada yang besar, seperti roda gerobak pengangkut barang dagangan berat. Ia mengikutinya, melintasi gang-gang kecil hingga sampai di tepi sungai Tigris. Di sana, jejaknya hilang, seolah gerobak-gerobak itu langsung masuk ke air. Abu jongkok, memandangi sisa-sisa kayu yang mengapung di pinggir. Ini bukan sulap. Mereka mengangkut barang ke sungai, mungkin ke perahu besar. Ia menatap arus yang tenang namun penuh rahasia. Pasar ini tidak hilang. Pasar ini sedang berlayar. Dengan senyum tipis, Abu memutuskan rencananya. Besok ia akan kembali ke sini, membawa pengawal dan perahu. Jika benar dugaannya, ia akan menemukan pasar terapung yang menjadi biang keladi kehebohan Baghdad hari ini. Keesokan paginya, Abu Nawas melapor ke istana. Ia berdiri di hadapan khalifah dengan raut serius, meskipun di matanya ada kilat usil yang khas. "Tuanku, izinkan hamba meminjam 10 pengawal terkuat dan 1 perahu sungai yang gesit," pintanya. Khalifah mengerutkan dahi. "Untuk apa kau perlu perahu?" Abu menunduk sopan. "Untuk menangkap pencuri pasar, atau setidaknya, pencuri waktu makan siang rakyat Baghdad." Khalifah memutar bola matanya, tapi mengangguk. Ia tahu, jika Abu sudah berbicara dengan kalimat aneh seperti itu, biasanya ia sedang diambang menemukan sesuatu. "Baik, tapi jangan pulang sebelum kau temukan jawabannya. Kalau tidak, kau sendiri yang akan jadi bahan tertawaan Baghdad." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, hamba akan membawa pulang pasar beserta cerita yang cukup lucu untuk menghibur tuanku." Dengan restu itu, Abu menuju dermaga, memilih perahu yang cukup besar untuk pengawalnya tapi tetap gesit. Ia juga membawa teropong kayu buatan tukang pandai Baghdad. Sambil berangkat, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Hari ini, kita akan menangkap pasar yang bisa jalan sendiri." Siang hari, Abu Nawas sudah siap bersembunyi di balik tumpukan karung di tepi sungai. Pengawal-pengawal pun menunggu di perahu. Matahari mulai condong, dan suasana pasar masih ramai seperti biasa. Tepat ketika jarum bayangan di jam matahari menunjukkan tengah hari, terdengar lagi suara trompet nyaring dari arah gang belakang. Suaranya panjang, bergema, seolah memanggil arak-arakan. Para pedagang, seakan tersihir, langsung membereskan dagangan, menaikkannya ke gerobak, lalu bergegas ke arah sungai. Abu menatap dengan teropongnya. "Nah, itu dia, pasar kita sedang bergerak," gumamnya. Pedagang rempah, kain, roti, bahkan tukang emas, semuanya berjalan cepat, seperti rombongan kafilah, tetapi menuju dermaga rahasia di tepian sungai. Di sana, sebuah perahu besar dengan layar kusam sudah menunggu. Barang-barang diangkut, orang-orang naik, dan perahu mulai menjauh perlahan, menghilang di tikungan sungai. Abu tersenyum puas, perburuannya baru saja dimulai. Abu memberi isyarat. Sekarang, 10 pengawal segera mengayuh perahu mereka, mengejar kapal besar itu dengan kecepatan penuh. Air terbelah, cipratan membasahi pakaian mereka. Para pedagang di kapal besar itu panik melihat perahu Abu mendekat. Seorang di antara mereka berteriak, "Ayo cepat, layar penuh." Tapi Abu sudah dekat. Ia berdiri di ujung perahu sambil berteriak, "Atas nama Khalifah, berhenti. Atau aku akan menawar barang kalian setengah harga." Teriakan itu membuat beberapa pedagang justru tertawa, tapi saat pengawal berhasil melompat ke dek kapal, semua berubah tegang. Barang dagangan diperiksa, dan benar, semua isi pasar pusat kota ada di sana, dari rempah-rempah hingga perhiasan. Abu menatap pemimpin rombongan, seorang pedagang kain berkumis panjang. "Jadi ini dia pasar yang hilang di tengah hari?" tanyanya. Pemimpin itu menelan ludah. Bukan hilang, Tuan. Hanya, pindah sebentar." Di bawah tatapan tajam Abu, pemimpin pedagang akhirnya bicara. "Kami mendengar kabar dari orang dalam bahwa pajak pasar akan dinaikkan 3 kali lipat. Kami tidak sanggup membayar, jadi kami sepakat untuk memindahkan pasar ke desa seberang sungai. Kami pergi tepat tengah hari agar petugas pajak tak sempat memungut." Abu menyandarkan punggungnya pada tiang layar, mengangguk-angguk. "Jadi, kalian bukan korban pencurian, kalianlah pencurinya, mencuri pasar dari tempatnya sendiri." Beberapa pedagang tertunduk.
Kami hanya ingin berdagang tanpa dicekik pajak, Tuan. Abu menghela napas. Masalahnya, kalian membuat seluruh Baghdad panik. Bahkan aku sampai harus mengejar pasar dengan perahu. Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa seluruh pasar terapung itu. Di pelataran, Khalifah menunggu, penasaran. Abu, kau temukan pasar itu? Tanyanya. Ya, tuanku, jawab Abu sambil memberi hormat. Ternyata pasar tidak dicuri oleh penyihir atau jin, tapi kabur sendiri ke sungai. Khalifah menaikkan alis. Kabur, ya, para pedagang sepakat pindah ke desa seberang untuk menghindari pajak yang berat. Mereka membawa seluruh barang dagangan dan lapaknya, sehingga pasar pusat tampak lenyap, jelas Abu. Khalifah terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi Baghdad punya pasar yang bisa berjalan, bahkan bisa berlayar. Ini akan jadi cerita selama 1000 tahun. Namun tawa itu segera mereda. Kurangi pajak pasar menjadi setengahnya. Tapi beritahu semua orang, siapapun yang memindahkan pasar tanpa izin, akan tidur di penjara. Abu mengangguk, merasa misinya selesai, meski ia tahu cerita ini akan menjadi bahan candaan yang tak akan lekang di Baghdad. Kabar keputusan Khalifah menyebar lebih cepat dari aroma roti panggang di Baghdad. Pajak pasar resmi dikurangi setengahnya. Para pedagang, yang kemarin berlayar seperti bajak laut membawa pasar, kini kembali membuka lapak di tempat semula. Di pagi pertama setelah kebijakan baru, pasar kembali ramai. Pedagang rempah menata karungnya dengan senyum lebar, tukang roti memamerkan roti yang lebih besar dari biasanya, dan penjual kain memamerkan gulungan sutra yang berkilau di bawah sinar matahari. Mereka semua menyambut Abu Nawas dengan salam hangat, sebagian bahkan memberinya barang dagangan sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Jangan salah, aku tidak mengurangi pajak untuk kalian. Aku hanya menyelamatkan pasar supaya Baghdad tidak dikira kota hantu di siang bolong. Beberapa pedagang tertawa, tapi ada juga yang merasa Abu sengaja menyindir. Apapun itu, pasar kembali menjadi pusat kehidupan kota, dan rakyat bisa bernapas lega. Sore itu, Abu berjalan pulang melewati kios kecil penjual kurma. Seorang pria tua yang menjadi pemilik kios itu memanggilnya. Tuan Abu, ini sekantong kurma terbaikku. Terima kasih, karena tanpa Tuan, mungkin kami sekarang berdagang di tengah sungai. Abu menerimanya sambil terkekeh. Kalau kalian berdagang di tengah sungai, setidaknya pembeli bisa memancing ikan sambil menawar harga kurma. Tukang kurma itu tertawa keras, hampir menjatuhkan timbangan. Tuan Abu, kata orang, tuanku punya otak licik tapi hati baik. Apakah itu benar? Abu pura-pura berpikir, lalu menjawab, kalau hatiku selalu baik, mungkin aku sudah jadi wali. Kalau otakku tidak licik, mungkin aku sudah jadi korban tipu orang licik. Ucapan itu membuat semua orang yang mendengar tertawa, termasuk tukang kurma yang kini merasa mendapat pelajaran hidup gratis. Hilangnya pasar di tengah hari menjadi bahan cerita favorit di kedai kopi dan rumah-rumah Baghdad. Orang-orang kini bercanda, kalau tidak menemukan pasar, coba cari di sungai. Anak-anak bahkan mulai bermain pura-pura memindahkan pasar, mereka menata batu-batu seperti lapak dagangan, lalu memindahkannya ke halaman sebelah sambil meniup seruling bambu sebagai terompet sihir. Khalifah sendiri sering menggoda Abu Nawas di istana. Hati-hati, Abu, jangan sampai suatu hari aku cari kau, ternyata kau juga pindah ke sungai. Abu menjawab santai, kalau aku pindah, tuanku, pasti aku akan membawa istana juga, supaya tuanku tidak bosan di tempat yang sama. Lelucon ini membuat para pejabat istana geleng-geleng kepala, tapi diam-diam mengagumi cara Abu mengubah masalah menjadi kisah yang menyenangkan. Suatu sore, ketika semua sudah lupa pada kejadian itu, Abu Nawas memanggil tukang musik jalanan yang biasa bermain di dekat pasar. Kau yang meniup terompet itu, bukan? Tukang musik itu gugup, tapi akhirnya mengaku. Tuan Abu, aku hanya dibayar untuk meniup terompet di jam tertentu. Mereka bilang itu untuk acara rahasia. Aku tidak tahu kalau ternyata untuk memindahkan pasar, ujarnya. Abu tersenyum. Kalau begitu, kau telah memainkan lagu paling mahal di Baghdad. Satu tiupanmu membuat seluruh pasar pindah. Ia kemudian memberinya beberapa koin emas. Gunakan untuk membeli terompet baru, tapi tiup hanya untuk musik, bukan untuk mengangkut pasar. Tukang musik itu mengangguk, berjanji akan berhati-hati. Namun di mata Abu, ia melihat bibit cerita baru, karena di Baghdad, satu nada musik bisa jadi awal kekacauan atau awal keajaiban. Sejak hari itu,
Pasar Baghdad tak pernah hilang lagi di tengah hari. Para pedagang bekerja dengan tenang, pembeli datang tanpa rasa khawatir, dan suara trompet hanya terdengar saat ada pesta atau perayaan. Namun, setiap kali suara trompet terdengar dari kejauhan, orang-orang masih saling melirik dan tersenyum waspada, seakan bertanya, apakah pasar akan berjalan lagi. Abu Nawas, yang kini sering duduk di kedai teh sambil memandangi pasar, hanya tersenyum puas. Ia tahu, kejadian itu akan diceritakan turun-temurun sebagai kisah lucu sekaligus pelajaran, bahwa kecerdikan bisa menyelamatkan banyak orang, tapi juga bisa membuat seluruh kota kebingungan. Dan di Baghdad, tidak ada yang lebih menikmati kebingungan itu selain Abu Nawas sendiri.